Kalau orang bilang itu memakai batik itu khusus untuk orang tua saja, tapi saya yakin bahwa akan keren juga sih untuk pemuda-pemudi mulai melirik untuk memakai batik khas Kaimana atau batik dari manapun yang kan. Nama saya Jumadi, saya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana. Saya Agustina Lydia Venetruma, saya adalah ASN di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaimana. Saya menekuni bidang batik dengan aneka batik senja Kaimana, dan ini adalah hasil karya dari orang tua saya, papa saya. Kita sudah memiliki 3 motif batik. Namun kendalanya kita belum memiliki haki. Masing-masing bercirikan, jadi salah satunya itu gambar tangan. Itu sepakat dikasih nama tanda tangan abadi. Motif yang kedua ini itu perpaduan antara burung Garuda, legenda burung Garuda yang ada di Lobo yang mencengkeram Tifa, dan di sampingnya ada bangunan rumah adat Sirosa, bahwa itu namanya batik penguasa alam. Nah, kalau motif yang satu itu perpaduan beberapa gambar yang diambil dari kawasan situs prasejarah Maimai. Ada gambar matahari, ada gambar kelihatan kayak ubur-ubur, ada angka 8 di situ, yang menurut desainernya waktu itu Bapak Agustinus Ohe dari Jayapura mengatakan kita kasih nama tali persaudaraan. Nah, jadi di ketiga motif ini kami baru mau mengusulkan lagi tahun ini supaya dia sudah bisa mendapatkan haki dari Kemenkumham Manokwari. Dari sini adalah perpaduan, waktu itu masih Kabupaten Fakfak, yaitu membawahi dari ada kecamatan Timika, Kaimana, dan Fakfak sendiri. Jadi motif-motif ini yaitu perpaduan antara daerah-daerah tersebut sebelum Kaimana dimekarkan, jadi Kabupaten Kaimana. Sebenarnya kita ada desain batik, itu Bapak Samsudin Sabuku, dan saya sendiri sudah melihat dia punya desain dan sudah dicetak. Malah tahun ini dia menjadi batik untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata. Saya pikir sangat jelas sekali. Setiap orang datang berkunjung, dia selalu mencari ada nggak tanda-tanda mata yang bisa kita bawa pulang, ada nggak cindera mata. Nah, inilah salah satu kita punya kelemahan, kekurangan yang sampai sekarang ini kita belum bisa menyiapkan, paling tidak mungkin galeri yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan wisata, apakah itu batik atau pernak-pernik yang memang khusus tentang Kaimana, itu yang belum maksimal. Untuk pariwisata sendiri, banyak turis-turis yang datang mungkin akan membeli batik, seandainya batik itu batik Kaimana yang sudah ada, memang batik dari Kaimana, khas dari Kaimana, akan lebih baik lagi. Saya ingin Kaimana, pemerintah daerah untuk segera membuat desain batik yang khusus untuk Kaimana, biar kami juga bisa bangga untuk memperkenalkan ke orang lain bahwa ini batik Kaimana. Jadi memang kalau kita mau menghidupkan batik di Kaimana, khususnya di kalangan sanggar dan putra-putra Kaimana asli, ya memang harus diberi pelatihan dulu secara berkelanjutan. Karena tidak bisa kalau satu kali, 2 kali, tidak bisa. Membatik ini gampang-gampang susah. Gitu. Jadi harapan kami mudah-mudahan ke depan
baik pemerintah maupun lembaga swasta atau apa bisa memberikan perhatian kepada masyarakat asli Kaimana yang punya bakat untuk membatik atau desain batik. Ya, saya mungkin selaku pemerintah dalam hal ini mewakili Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berharap kepada generasi muda supaya mereka lebih mencintai budaya-budaya asli mereka, khususnya mungkin batik, agar supaya batik ke depan lebih banyak menghasilkan ekonomi bagi masyarakat asli sendiri. Generasi muda harus bersama-sama untuk membangkitkan melestarikan budaya Kaimana sendiri, budaya batik, karena kita akan bangga seandainya kita bisa memakai batik. Nah, karena saat nanti kita bertemu dimanapun dalam event atau event apapun, pariwisata apapun di daerah lain, kita akan lebih bangga. Dengan pemuda juga, saya harap untuk pemuda-pemudi jangan pernah malu untuk berpakaian batik. Kalau orang bilang itu memakai batik itu khusus untuk orang tua saja, tapi saya yakin bahwa akan keren juga sih untuk pemuda-pemudi mulai melirik untuk memakai batik khas Kaimana atau batik dari manapun yang akan.